Selamat siang Bu dosen, Bu Rati. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 10, yaitu konsep metafor yang saya ambil. Latar belakang, semiotika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana tanda menghasilkan makna dalam komunikasi. Dalam bidang DKV, makna tidak hanya disampaikan melalui teks, tapi juga melalui gambar, warna, simbol, dan ilustrasi. Salah satu konsep penting dalam semiotika adalah metafor, yaitu penggunaan suatu objek atau konsep untuk mewakili objek lain berdasarkan kesamaan karakteristik. Konsep ini baik digunakan dalam iklan, poster, fotografi, maupun media digital untuk menyampaikan pesan secara kreatif dan efektif. Lalu untuk slide berikutnya, alasan memilih topik. Konsep metafor sangat sering digunakan dalam di DKV, membantu menyampaikan pesan dalam yang kompleks melalui visual yang sederhana, baik digunakan pada iklan, poster kampanye, dan branding. Relevan dengan pekerjaan seorang desainer grafis yang harus mampu mengkomunikasikan ide secara visual. Lalu pengertian semiotika menurut Ferdinand, semiotika merupakan ilmu yang mempelajari tanda, sign. Sebuah tanda terdiri dari penanda, signifier, petanda, signified yang bersama-sama menghasilkan makna. Menurut Roland, makna tanda tidak berhenti pada arti denotatif, tetapi berkembang menjadi makna konotatif yang dipengaruhi oleh budaya, pengalaman, dan ideologi masyarakat. Apa itu metafor? Menurut Roman Jakobson, metafor merupakan proses pemindahan makna berdasarkan hubungan kesamaan, similarity antara dua objek atau konsep. Menurut Daniel, metafor adalah penggunaan suatu tanda untuk mewakili tanda lain dengan memanfaatkan kemiripan sifat, fungsi, atau karakteristik sehingga menghasilkan makna baru. Dalam komunikasi visual, metafor digunakan agar pesan menjadi lebih menarik, mudah dipahami, dan memiliki daya tarik emosional. Tokoh yang mengembangkan konsep ada Ferdinand de Sales meletakkan dasar ilmu semiotika melalui konsep tanda, signifier, dan signified. Lalu Roman Jakobson mengembangkan konsep metafor sebagai proses pemetaan makna berdasarkan kesamaan, similarity. Lalu Roland Barthes menjelaskan bahwa metafor baik digunakan dalam media massa untuk membangun makna konotatif dan mitos budaya. Lalu elemen-elemen kunci metafor ada source domain, ranah sumber atau objek yang menjadi sumber makna, target domain, ranah sasaran, objek yang menerima makna baru atau mapping, pemetaan makna, proses memindahkan karakteristik dari source domain ke target domain, dan similarity, kesamaan. Dasar utama metafor adalah adanya kemiripan sifat, fungsi, atau karakteristik. Lalu ada contoh metafor, hutan adalah paru-paru dunia, source domain paru-paru manusia, target domain hutan, pemetaan makna, paru-paru menghasilkan oksigen bagi tubuh, hutan menghasilkan oksigen bagi bumi. Karena memiliki fungsi yang serupa, hutan dimaknai sebagai paru-paru dunia. Perbandingan dengan metonimi, metafor berdasarkan kesamaan, similarity, memindahkan makna, menggunakan perbandingan. Contoh hutan adalah paru-paru dunia. Metonimi berdasarkan kedekatan, contiguity, menggunakan hubungan langsung, bersifat representatif. Contoh istana mengeluarkan kebijakan baru, istana mewakili pemerintah. Analisis studi kasus dari pertemuan 3. Tujuan iklan memperkenalkan paket Telkomsel One yang menggabungkan internet rumah dan kuota ponsel dalam satu paket, menunjukkan bahwa layanan internet dapat mendukung berbagai aktivitas digital seluruh anggota keluarga, membangun citra Telkomsel sebagai penyedia layanan internet yang cepat, stabil, dan dapat diandalkan. Analisis metafor visual pada iklan cetak Telkomsel One, internet sebagai penghubung aktivitas keluarga. Pada iklan tersebut, dua orang melakukan aktivitas yang berbeda. Satu orang menggunakan komputer untuk bermain atau bekerja, sedangkan orang lainnya sedang membuat konten menggunakan ponsel. Makna metafora, internet tidak hanya diposisikan sebagai jaringan, tapi sebagai penghubung berbagai aktivitas digital dalam satu rumah. Visual ini memetakan fungsi internet sebagai pusat yang menghubungkan kebutuhan seluruh anggota keluarga. Dua rumah sebagai ruang tanpa batas, latar belakang memperlihatkan perpaduan ruang dalam rumah dengan suasana taman terbuka. Makna metafora visual tersebut menggambarkan bahwa internet membuat aktivitas digital terasa bebas dilakukan di mana saja. Di ruang fisik menjadi simbol kebebasan dalam berkomunikasi, belajar, bekerja, maupun mencari hiburan. Warna merah sebagai simbol energi dan konektivitas. Dominasi warna merah identik dengan identitas Telkomsel. Makna metaforanya, merah tidak hanya berfungsi sebagai warna merek, tapi juga menjadi metafora bagi semangat, kecepatan, kekuatan jaringan, dan konektivitas yang selalu aktif. Analisis pemetaan makna, source domain penghubung, target domain internet Telkomsel One, makna menghubungkan seluruh aktivitas keluarga. Lalu ruang terbuka, source target domain akses internet, makna kebebasan beraktivitas tanpa batas. Warna merah, source domain, targetnya kualitas layanan, makna energi, kecepatan, dan koneksi yang andal. Kesimpulan analisis melalui berbagai elemen visual tersebut, iklan menggunakan metafor untuk menyampaikan bahwa Telkomsel One bukan sekedar layanan internet, melainkan solusi yang mampu menghubungkan seluruh kebutuhan digital keluarga dalam satu paket.
Jika dianalisis menggunakan metonimi, fokusnya akan berada pada hubungan langsung antara logo Telkomsel, router WiFi, atau smartphone sebagai representasi layanan internet. Namun dalam iklan ini, pendekatan metafor lebih dominan karena visual berusaha membangun makna bahwa internet adalah penghubung kehidupan digital keluarga, bukan sekadar menampilkan perangkat atau merek. Kesimpulan, metafor merupakan proses pemetaan makna berdasarkan hubungan kesamaan antara dua objek atau konsep. Metafor membantu menyampaikan pesan secara lebih kreatif dan persuasif. Dalam desain komunikasi visual, metafor mampu meningkatkan daya tarik visual sekaligus memperkuat makna yang ingin disampaikan. Konsep ini sangat relevan dalam analisis media karena banyak digunakan pada iklan poster, fotografi, dan berbagai bentuk komunikasi visual. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.